Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Aska Putra Kreatif. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberi sebuah cara untuk memperbaiki lampu yang mati. Di sini saya mempunyai lampu merek Philips dengan watt 23 watt ini. Ya, ini 23 watt, keadaannya mati guys. Kita coba untuk memperbaikinya ya. Dan saya juga belum tahu apa kerusakannya. Ini lampu orang minta untuk diservis, dan kita akan mencoba untuk menservisnya. Terlebih dahulu saya akan mencobanya apakah memang betul-betul mati atau hidup lampu ini. Kita coba di alat anti konslet ya. Di sini saya punya alat anti konslet. Ya, ini jika ini nyala berarti keadaannya on. Nah, seperti itu. Ini nyala ya. Kita coba. Oke, mati guys ya. Tidak nyala. Kita akan coba lagi untuk sekali lagi apakah di lampu itu nyala atau mati. Coba dengan ini ya, nyala itu tadi. Jadi memang fix lampu ini benar-benar mati ya guys. Oke, langsung saja kita akan eksekusi apa penyebabnya, kenapa kok bisa mati, dan apakah bisa hidup kembali setelah kita perbaiki. Pertama-tama kita cek dulu bagian resistasinya, apakah lampu ini mengalami konslet atau tidak. Kita cek menggunakan avometer. Saya kasih penerang ya, kita atur skalanya pada 200 ohm. Di sini saya memakai avo digital. Tidak ada pergerakan, berarti lampu ini dalam keadaan tidak short ya, maksudnya mesinnya. Insya Allah seperti itu. Oke, langsung saja kita buka menggunakan alat seadanya. Yang pertama kita buka ujungnya ini dulu, dan nanti kita akan mengecek pada bagian filamennya apakah masih layak pakai, mati, atau masih hidup ya, seperti ini. Selanjutnya kita buka dratnya ini ya. Ini saya menggunakan ban. Kita buka pelan-pelan, yang penting. Lalu kita buka casingnya juga menggunakan pisau ya. Pembukaannya pelan-pelan saja agar tidak pecah. Oke, santai-santai aja guys, yang penting bisa terbuka. Oke ya, sudah terbuka, dan kita lihat, kita shortkan dulu ya bagian ininya ya, bagian elko nya ini ya. Barangkali masih ada muatan listrik dan kita tidak sengaja untuk memakaikan kaget. Yang kita cek pertama adalah kawat filamen ini ya, keempat kawat filamen ini. Di sini terhubung di sini dan di sini. Kita cek menggunakan avo apakah kacanya masih hidup atau sudah mati. Kita atur pada skala 200 ohm juga sama. Ini kayaknya lampu servisan guys, bekas di servis ini ya. Keluar resistansi berarti hidup. Yang sebelah sini, yang sebelah sini ya, terasa hidup ya. Kedua kaca hidup guys ya. Oke, berarti kaca dalam keadaan baik. Kemungkinan permasalahannya ini pada mesinnya guys. Oh, ini disolder ini. Seharusnya ini nggak boleh disolder ini. Kita lepas perlahan. Ini pemasangannya juga kurang kuat ini guys.
Pastikan untuk memasang kaca ini harus kuat guys ya. Oke, kita amankan dulu kacanya. Selanjutnya kita akan mengecek pada bagian mesinnya. Kita perhatikan dulu, kita amati pada jalur-jalur apakah ada yang gosong atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan secara simpel saja bagaimana cara-caranya untuk pengecekan. Oke, penerang. Untuk pengecekan mesin saya akan memberikan gambaran secara simpel saja. Untuk mengetes melihat kondisi TR yang mati atau tidak, kita cukup melihat pada bagian R yang terhubung pada basis dan emitornya guys ya. Di sini TR. Nah, di sini kita lihat pada kaki basisnya. Kaki basisnya berada di sebelah kanan ini guys ya. Ini dalam keadaan hidup guys. Ini jika meledak rusak, kemungkinan TR juga rusak, emitor juga. Oke, kita cek juga untuk memastikannya apakah R nya juga masih hidup atau mati. Di sini kita menggunakan alat seadanya guys ya. Kita atur pada skala 200 ohm. Kita cek pada TR nya ya. Ini R basis ini ya, terbaca 8 ohm. Dan basis yang satunya berada di sini guys ya. Ini di sebelah kanan biasanya guys. Berarti ini guys. Kita cek juga. Kita cukup simpel begini saja. Jika ini mengeluarkan resistansi dan hidup, bisa dipastikan TR ini dalam keadaan hidup juga. Kemungkinan penyakitnya berada di starter bisa, fuse ini juga bisa, kemungkinan ini putus, bisa juga kemungkinan di milar out ini, kedua ini, dan juga ya milar yang ini, kemungkinan juga bisa. Untuk dioda perkiraan saya ini masih aman dioda ya. Untuk elko kita amati juga tidak ada yang kembung, berarti kemungkinan bisa dipastikan elko dalam keadaan baik. Di sini saya bisa menyimpulkan insya Allah memperkirakan kerusakan pada fuse, milar out, dan ini milar out yang ini nilainya 47N, kedua ini, dan ini 102 biasanya ya. Ini guys ya, kurang jelas maaf. Ini milar 102, keduanya ini, dan ini 102 ini, yang ini 47N dua-duanya ini. Dan ini fuse nya guys. Dan kemungkinan ini juga bisa saja bermasalah. Ini adalah starter ini guys. Ini dalam keadaan bagus. Oke, langsung saja kita cek pada fuse nya dengan avometer. Pelan-pelan aja guys ya. Ya, fuse keadaan mati guys ini guys. Tidak ada resistansinya guys. Kemungkinan fuse nya ini mati guys. Sementara kita lepas dulu fuse nya, dan nanti kita cek pada alat anti konslet kita ya. Oke, kita lepas fuse nya. Ya, sudah terlepas. Coba kita ganti fuse nya dulu guys ya. Kita ganti dengan nilai resistor 1,5 ohm. Di sini saya punyanya ini 1,5 ohm ya. Ya, ini kita cek juga menggunakan avo. Ya, terbaca 0,2. Tapi untuk menurut bilangnya ini adalah nilainya ada 1,5 ohm, 1/4 watt atau setengah watt ini. Kurang lebihnya itu seperti itu. Kita coba-coba aja dulu. Kita pasang di sini. Nanti kita tes menggunakan alat anti konslet.
Untuk cara pembuatan alat anti konslet bisa simak di video saya yang sebelumnya. Di situ sudah ada, saya pernah upload untuk cara-cara pembuatan alat tes anti konslet. Oke, sudah terpasang. Oh, masih lepas guys. Bentar. Kita pastikan solder dengan kuat guys ya. Nah, terlepas juga. Maaf, saya skip sebentar. Oke, sudah terpasang R-nya ya. Maaf tadi saya sempat skip karena susah untuk memasangnya, ini lepas mulu. Kita coba di alat anti konslet kita. Saya arahkan di sini. Oke, kita cek. Kita pasang dulu ini ya, yang terhubung ke kaki out dan out yang satunya yang tidak terhubung ke starter ke sini ya. Kita pasang. Sini saya memakai kabel. Kita tes apakah sudah menyala atau tidak setelah kita ganti sekring. Awas, hati-hati karena ini dengan tegangan 200 volt ya. Saya matikan ini. Dan kita tes, kita pastikan dulu, kita cek. Jika indikator ini menyala berarti keadaan konslet, dan jika ini menyala berarti mesin ini sudah bisa nyala lagi. Kita tes. Oke, mati guys ya. Masih keadaan mati ini guys. Ya, kita masih bisa mengecek yang lain, barangkali ada yang lain yang masih mati atau gimana, kita belum tahu. Kita shortkan dulu pada elko-nya, barangkali masih ada muatan. Oke, sebentar, saya arahkan kameranya dulu. Oke, sebelumnya kita amankan dulu. Untuk screennya ini kan sudah kita ganti, kita kasih pengaman isolasi bakar ini guys ya, biar terlihat rapi begitu, biar tidak ada konsleting atau gimana. Oke, sudah cukup ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengecek pada ini guys. Saya curiga di milar outnya yang tengah ini, yang nilainya 102 ini guys ya. Kita coba untuk melepasnya. Oke, kita akan melepasnya. Kita cabut pelan-pelan. Awas, untuk melepas ini harus pelan-pelan guys ya, jangan dipaksa guys ya. Kita harus santai. Nggak perlu dipaksa guys. Nah, ini guys, ini dengan ukuran 1N2 ya, 102 ini biasanya. Jadi lihat, kemungkinan ini tersangkanya ini 102. Oke, kita ganti ini dengan 102. Kita ganti dengan ini, nilai ini ya, ini sama. Kita
pasang di tengah-tengah. Kita solder. Oke, seperti itu. Kita potong ya. Pastikan agar jalur tidak tersambung satu dengan yang lainnya. Ya, sudah dipasang ya. 102 sudah saya ganti. Oke, selanjutnya kita tes kembali mesin ini dengan alat anti konslet. Kita pasang. Nah, saya matikan dulu ini. Apakah sudah bisa menyala atau tidak mesinnya? Oke, kita coba guys ya. Oh, ternyata masih belum bisa menyala guys. Kita cek lagi, kita cek juga milar outnya ya. Oke guys ya, mohon maaf saya skip untuk kelanjutannya. Ternyata setelah saya cek semua, permasalahannya yaitu ada pada DP3 nya guys ya. DP3 nya yang mati ini guys ya. DP3 ini guys ya, yang ini sudah saya pasang ini. Ada di sini. Ini adalah DP3 yang sengaja saya pasang di luarnya ya. Yang awalnya ada di dalam sini, dia nyepit di sini. DP3 adalah ini. Ini tersangkanya guys ini. Kecil ini guys. Jadi DP3 ini sudah short dan tidak bisa lagi untuk digunakan. Dan saya juga sudah melepas milar outnya keduanya, dan ketiganya ini saya lepas, saya ganti baru. Ternyata tadi masih belum bisa menyala. Setelah saya cek pada bagian DP3 nya ini, yang kecil mungil ini, warna hijau ini, ternyata sudah bisa menyala. Oke, kita akan mencoba untuk pengetesan sekali lagi ya, agar kita tahu hasil dari perbaikan kita yang tadi. Kita cek. Kita cek sekali lagi ya. Ya, mungkin bagi kalian yang masih bingung dalam perbaikan seperti ini, bisa cek di DP3 nya langsung ya, atau gimana gitu ya. Intinya kita harus sabar guys untuk memperbaiki lampu. Sebentar, saya arahkan kamera pada sini, bukan sini. Saya matikan ini. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala guys ya. Sudah bisa menyala guys. Jadi permasalahannya ada pada DP3. Oke, kita sukses, sudah bisa menyalakan lampu, dan perbaikan kita berhasil guys ya. Di sini saya tidak tipu-tipu, sengaja saya skip tadi untuk memotong durasi agar tidak terlalu lama begitu maksudnya. Tapi di sini real kita memperbaiki dari awal ya, dari awal kerusakan guys. Saya akan jelaskan sekali lagi. Ini adalah DP3 yang rusak tadi yang kita ambil. Saya akan mengetesnya. Nah, seperti ini. Ini adalah alat tes DP3. Untuk pembuatan alat tes DP3 seperti ini, bisa lihat di video saya juga sudah ada yang sebelumnya. Dan sekarang kita akan langsung memasang ke kacanya. Di sini kacanya sudah saya bongkar guys, karena kacanya sudah kuklik ya. Nanti kita lem, tapi sebelumnya kita coba dulu di mesinnya. Kita pasang. Ini sudah saya kasih kabel jumper ya, seperti ini.
Saya kasih jemperan kabel ini untuk memudahkan pemasangan. Karena ini untuk sementara waktu tidak saya pasang dulu, kita nunggu pengeleman ya, pemasangannya pada casing ya nanti. Oke, kita pasang seperti ini dulu untuk sementara. Kita coba pada kacanya apakah bisa berfungsi dengan normal. Oke, seperti ini. Pastikan jangan ada yang nempel atau konslet atau bagaimana. Kita coba sekali lagi. Apakah sudah bisa menyala pada kacanya langsung? Awas, kita harus hati-hati jangan sampai ada yang konslet. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, nyala guys ya. Oke, nyala ya, berarti kita berhasil guys ya. Bisa dilihat nyala. Oke, jadi permasalahannya ada pada DP3 guys ya, tapi tidak masalah, kita sudah mengganti semua agar lampu ini bisa awet jika nanti kita berikan kepada pemiliknya, dan bisa memuaskan pelanggan kita jika memang awet ya. Oke, sekian video dari saya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua pada servis lampu. Intinya kita harus sabar untuk memperbaiki lampu ya. Kita harus cek satu persatu dan bisa kita lihat hasilnya seperti yang sudah kita praktekkan ini ya. Bagi kalian yang masih bingung bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis guys ya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.